Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kawan pajak semua. Selamat datang di Edukasi Perpajakan KPP Badura. Saya bersama narasumber kita pada kali ini yaitu Bapak Arif Halo kan pajak. dan Mas Teddy. Halo kan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan membahas berbincang mengenai topik seputar perpajakan. Sebelumnya saya ingin menyapa nih kawan pajak semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Kawan pajak semua, materi yang akan kami sampaikan pada kali ini Apa nih, mungkin Bu? agak menyeramkan sedikit ya Pak ada ya, hantunya ya. yaitu terkait tindak pidana pajak dan sifat Ultimum ultimum remedium. remedium. Ya. Iya. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah Ya. pemahaman kita sehingga Ya. kawan pajak semua dapat menghindarinya ya Pak. Iya tentunya ya. Baiklah kawan pajak semua, sebelum materi inti ini kita mulai, mari kita dengarkan sedikit sambutan dari atau Bisa. pendahuluan ya Pak. Pendahuluan ya. Kata-kata pendahuluan dari Bapak Arif kepada Bapak Arif, dan persilakan. Baik, terima kasih Bu Endang. Halo kawan pajak, selamat berjumpa kembali dengan kita ya, dan kami penyuluh KPP Badura yang selalu setia ya menyampaikan materi-materi edukasi perpajakan untuk kita semua. Baik, jadi seperti yang tadi kawan pajak yang disampaikan oleh Bu Endang, kali ini kita akan memberikan materi yang mungkin sedikit lebih dalam ya, materi-materi yang mungkin kita jarang menjumpai, dan juga kita harapkan kita tidak akan sampai masuk di sana. Tetapi kembali lagi, namanya undang-undang ya di sana, supaya berjalan secara efektif, tentunya dalam pasal-pasal dalam setiap undang-undang mengatur juga tentang adanya sanksi. Betul. Soalnya kalau ada kewajiban dan hak misalnya tanpa ada sanksi, berarti ngapain kita harus patuh gitu kan, Mas Teddy dan Bu Endang. Nah, dalam kesempatan ini ya seperti kita disampaikan, kita akan sedikit bahas terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang bersifat ultimum remedium ya, sehingga mudah-mudahan dapat menambah pemahaman untuk kita semua. Begitu. Nanti kita bahas apa itu ultimum remedium ya Pak ya. Iya. Oke, baik, makasih Pak Arif atas pendahuluannya. Mungkin Pak Arif bisa melanjutkan nih Pak, apa yang mengapa diatur tentang sanksi? Iya. Sanksi apa saja yang diatur dalam Undang-Undang KUP ini Pak? Baik. Jadi seperti tadi ya kan pajak tadi bahwa sanksi dalam perpajakan tadi, kenapa harus ada sanksi untuk menjamin ya efektivitas pelaksanaan dari ketentuan yang ada. Nah, seperti kita ketahui kan pajak bahwa dalam perpajakan sanksi terkait perpajakan itu ada dua ya. Pertama adalah terkait sanksi administrasi sifatnya, kemudian yang kedua adalah sanksi bunga ya Pak ya. pidana. Sanksi pidana. Nah, kemudian sanksi administrasi dibedakan lagi apa saja Mas tadi? Sanksi bunga ya Pak ya. Dana, ya, Sama Denda, satu lagi itu denda dan kenaikan. kenaikan. Nah, di samping sanksi administrasi juga ada loh pasal-pasal yang mengatur terkait sanksi pidana. Apa saja nanti kita simak ya materi kali ini. Baik Pak. Terus apa saja yang dimaksud dengan tindak pidana nih Pak? Ya. Ya, jadi intinya kawan pajak ya, kita pertama harus bisa kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Nah, sesuai dengan namanya kawan pajak ya, yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perpajakan adalah semua tindakan, semua perbuatan yang melanggar ya ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan yang mengatur. Memang ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan diatur di mana saja? Satu, diatur dalam KUP kita ya, tentunya Undang-Undang seperti nomor 6 tahun 83 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang lalu. Kemudian juga dalam Undang-Undang PBB di sana juga ada ya pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang tindakan yang diancam dengan tadi pasal-pasal pidana. Demikian juga kemarin telah terbit undang-undang baru tentang biaya materai ya, undang-undang nomor berapa? Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya materai. Di sana juga ada loh ya perbuatan-perbuatan yang diancam dengan
Sanksi pidana, sanksi pidana supaya kita lebih berhati-hati ya, jangan sampai walaupun kita nggak tahu, walaupun kita tidak sengaja, ada loh Mas Dedi potensi kita masuk ke sana. Nah ini agar menjadi kehati-hatian kita bersama. Itu mungkin disadari atau tidak ya Pak, adanya perbuatan seperti itu ya? Betul, jadi terkait tindak pidana tadi, sifatnya tadi ya ada dua, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada yang karena kita tidak tahu, atau karena kita tidak sengaja, atau alfa sifatnya, atau yang memang amit-amit ya, memang ada yang sengaja untuk melakukan tindak pidana Kalau itu lebih tadi. parah Pak, kalau sengaja ya Pak ya. Baik, selanjutnya Bu Endang silakan. Ini untuk Mas Dedi nih, apa saja tindak pidana di bidang perpajakan ya? Setahu saya ada dua ya Mas Dedi ya, ada yang alfa dan sengaja. Alfa itu apa artinya? Bukan tempat apa? kita belanja kan? Itu Alfa itu kilaf. Kilaf, lupa Makanya ya, saya ya. nggak mau deket-deket lama-lama dengan Bu Endang, takut kilaf saya. Silakan Mas. Baik. Untuk sanksi tindak pidana di bidang perpajakan tadi kan dijelaskan ada garis besar ada dua, yaitu karena alfa atau karena kehilafan dari wajib pajak. Apa saja yang kategorinya termasuk alfa atau khilaf gitu ya. Yang pertama itu tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Oh, tidak lapor SPT. Iya, tidak lapor SPT. Ini perlu ini karena pajak Betul. dicermati. Banyak nggak nih? Sudahkah kita lapor SPT? Betul. Oh, ada nih pasalnya nih. Ya segala macam SPT ya Pak ya, di Iya. SPT masa maupun SPT tahunan. Ya, silakan. Kemudian yang kedua kawan pajak menyampaikan SPT nih, menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap gitu. Kemudian atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara seperti itu. Nah, itu mungkin kuncinya di situ ya. Iya. Kan pajak Mas Dedi Bu Endang. Kuncinya apa tadi? Menyampaikan Semua SPT. perbuatan tadi mengakibatkan apa? Timbulnya kerugian pada pendapatan negara. Kerugian Nah, di pada situ yang pendapatan harus kita negara. garis bawahi, dikasih tanda bintang ya Pak ya, Ya, biar tadi bold, miring, bold, terus apa miring, kali kasih warna merah. kasih warna merah. Jadi Iya. kalau menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, Walaupun tidak sengaja tadi ya, walaupun sengaja apa tadi, ya. walaupun Tidak alfa, alfa. itu termasuk kategori tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, terkait SPT tadi ya. Terkait SPT tadi. Kemudian yang kedua nih, setiap orang dengan sengaja. Kalau Oh, tadi ini kan sengaja tidak ya? sengaja ya. Nah ini sengaja, apalagi yang sengaja, yang tidak sengaja itu bisa masuk ke dalam ranah tindak pidana di bidang perpajakan. Iya. Dan ini apalagi yang sengaja ini. Yang sengaja itu apa saja? Yang pertama tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Itu yang pertama. Apa tidak Padahal- daftar NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP? PKP, padahal Oh. punya Dia kegiatan punya usaha, penghasilan. Oke. punya penghasilan, punya omset gitu. Nah itu harus ada kontribusinya bagi negara Ya. gitu kan. Nah itu tidak mendaftarkan dengan sengaja untuk memperoleh Sengaja nggak NPWP mau daftar, oke. dan dikukuhkan sebagai PKP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sudah punya NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP tapi Tapi disalahgunakan. Oh. Gitu, Pak. Disalahgunakan atau menyalahgunakan NPWP dan PKP yang sudah diberikan Oke. kepada dari negara kepada orang Wajib pajak. tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Oh, Jadi sama seperti tadi ya? Sama yang tadi. Tapi Jadi, dengan dengan sengaja, dengan Sengaja. sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Oke. Kemudian sama juga dengan yang tadi nih, sengaja menyampaikan SPT tapi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap. Gitu Pak, seperti itu. Omsetnya harusnya 10. Dilaporkan misalnya cuma 1. Wah, itu kebangetan itu ya. Iya, yang hampir banget ya. Terusnya rugi lagi. Iya, iya. Seperti itu. Ya. Itu tidak betul. Kemudian selanjutnya menolak dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan. Oke. Jadi kalau ada pemeriksaan kemudian dengan sengaja memang menolak, saya tidak mau dilakukan pemeriksaan. Nah, itu termasuk ranah atau kategori tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian yang keenam adalah memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen palsu yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ada yang disembunyiin ya? Ada disembunyikan Atau mungkin double atau bookkeeping bikin ya? double book gitu, Iya, double iya, bookkeeping. Jadi betul. ini dibuat untuk institusi perpajakan, ini dibuat untuk institusi bank misalnya seperti itu tidak boleh. Jadi harus satu ya, sama gitu ya, tidak boleh ada pemalsuan seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Contohnya apa itu Mas? Jadi Dedi? misalnya seorang PKP gitu ya, wajib pajak PKP, kemudian ada transaksi Ya. penjualan, dia mungut Dia udah PPN nih mungut dengan faktur PPN. pajak seperti Ya. itu.
Kemudian atas PPN yang sudah dipungut dari pembelian tersebut kepada lawan transaksinya itu tidak dilaporkan Pak, tidak dilaporkan, dan juga kalau ada kurang bayar tidak disetorkan ke negara seperti itu. Atau misalnya juga faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksinya sebenarnya. Misalnya dia jualan sayur gitu ya, atau jualan beras yang sudah diproses pabrikasi tapi bikin faktur pajaknya jual besi. Gitu kan nggak cocok juga. Nanti kita lanjutkan. Ya, apalagi seperti itu terkait unsur sengaja tadi, perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana? Jadi yang pertama tidak mendaftarkan NPWP dan PKP, kemudian menyalahgunakan NPWP dan PKP yang sudah didapatkan, kemudian tidak menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan, kemudian menyampaikan surat pemberitahuan tapi keterangannya tidak benar atau tidak lengkap seperti itu, kemudian menolak dilakukannya pemeriksaan pajak, kemudian memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen palsu selalu atau benar, tidak menggambarkan keadaan sebenarnya betul palsu seperti itu, kemudian terakhir tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut, termasuk PPh ya, termasuk PPh juga, PPh 23, PPh 21 gitu kan, seperti itu, dipotong tapi tidak disetorkan gitu kan ke negara, sehingga dengan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, kembali lagi ya, syaratnya harus apa? Ada unsur kerugian pada pendapatan negara. Kembali lagi ya, kawan pajak kita bold, kita italik, kita underline. Ada merah ya Pak ya. Harus ada unsur akibatnya, yaitu menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Secara umum itu ya, antara yang alfa dan yang disengaja. Mungkin Pak bisa menambahkan yang dengan yang sengaja ini Pak. Oke. Baik, jadi karena pajak terkait pasal-pasal ya dalam Undang-Undang KUP yang mengatur tentang tindak pidana seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Teddy, pasal 38 Undang-Undang KUP mengatur ya tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau secara alfa. Bukti kegiatannya apa saja ada di sana. Demikian juga untuk perbuatan pidana yang disengaja diatur di pasal 39. Jadi pasal 38 dan 39 ini dua-duanya sama kan pajak, harus ada unsur akibat. Artinya apa? Kegiatan atau tindak pidana tadi mengakibatkan adanya kerugian pada pendapatan negara. Nah, ini yang sedikit beda nih, Bu Endang. Ada pasal ya, setelah pasal 39, yaitu ada pasal 39A. Ya, di sini ada perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan harus ada unsur kerugian pada pendapatan negara. Apa itu? Ya itu tadi sebenarnya sudah disebutkan oleh Mas Teddy, ya terkait tadi pelanggaran pidana terkait faktur pajak, terkait bukti potong, terkait bukti penerimaan atau SSP. Jadi misalnya tadi seperti sampaikan Mas Teddy, ada istilah kita ya dalam untuk faktur pajak ini adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Nah, ini ada ancaman pidana loh kawan pajak kepada siapa diancamkan sanksi-sanksi tadi. Ya, kedua-duanya nih Mas Teddy, baik kepada PKP penerbit faktur pajak ataupun PKP yang menggunakan faktur pajak yang tidak sah tadi, yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Nah, mungkin ya kan pajak dan teman-teman sekalian, mungkin di antara yang sering terjadi barangkali, tapi mudah-mudahan sekarang sudah banyak berkurang ya, adalah terkait tadi penyalahgunaan faktur pajak. Nah, di sana mungkin menjadi kehati-hatian kita ya. Mungkin kalau pajak di sini yang bekerja di bagian apa yang suka melakukan pembelian? Purchasing biasanya. Bagian purchasing, bagian logistik, selalu dicek ya kalau pajak ya, bahwa faktur pajak yang kita terima ya benar-benar atas nama kemana supplier yang kita bayarkan ya, tempat kita membeli barang, termasuk untuk membeli jasa juga. Jadi selain tadi pasal 38 dengan unsur alfa, kemudian pasal 39 yang mengakibatkan sengaja, tapi dua-duanya harus ada kerugian negara. Nah, di pasal 39 ini tidak harus ada kerugian negara. Jadi sepanjang tadi penyalahgunaan faktur pajak, bukti potong dan SSP, ini bisa masuk ke ranah pidana. Itu mungkin tambahnya. Dan juga mungkin kalau pajak atau teman-teman ya, boleh kita tambahkan di sini bahwa tadi yang disebutkan ya dalam KUP tadi, lebih banyak kita bicara kalau bicara jenis pajak ya, adalah PPh, PPN gitu ya. Nah, PPB di mana sih diatur pidana pajaknya? Ya ada di Undang-Undang PPB. Contohnya apa sih? Ada wajib pajak P5L misalnya, ngisi spopnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau tidak menyampaikan bahkan spopnya tadi walaupun sudah dikirimkan surat teguran. Nah, ini untuk PPB contohnya ya kan pajaknya. Nah, untuk biaya materai, apa yang diancam dengan pidana pajak tadi? Ada pemalsuan biaya materai ini. Kalau kemarin terlihat cukup ini ya, ada beberapa ya, tapi untuk saat ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Jadi karena pajak
kita patut berhati-hati ya terkait tadi adanya apa namanya tindakan atau pelanggaran-pelanggaran bersifat pidana, walaupun tadi ada dua, baik sengaja Maupun ya, tidak. dan amit-amit Disengaja rating alpha ataupun atau disengaja. sengaja amit-amit gitu ya. Itu Bu Endang. Oke, baik Pak Ari. Mungkin Pak Ari bisa melanjutkan nih Pak, Ya. secara ringkas proses penanganan tindak Oke. pidana di bidang perpajakan itu seperti apa ya? Nah, ini mungkin kalau pajak perlu ya, mungkin kalau kita baca sendiri cukup panjang ya, apa namanya proses dari penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Tapi mungkin dalam kesempatan ini kita berikan suatu gambaran secara umum ya, supaya mempermudah kita dalam memahaminya. Jadi kanun pajak sesuai pasal 43A ya di Undang-Undang KUP kita, bahwa kegiatan atau pemrosesan ya tindak pidana di bidang perpajakan itu bermula dari bahan baku yang kita sebut dengan IDLP, informasi, data, laporan, pengaduan. dan pengaduan. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, informasi itu informasi kayak apa sih yang menjadi dasar atau trigger penanganan pidana pajak, ya kan? Data, laporan, pengaduan seperti apa? Nah, ini tidak serta-merta ya kan pajak ya. Setiap IDLP yang masuk ke DJP selalu ditindaklanjuti dengan tadi penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasti harus dianalisis dulu. Betul. Ya kan? Dilakukan tindakan-tindakan berikutnya, misalnya ya dilakukan kegiatan intelijen atau kegiatan lainnya dalam rangka apa? Memperkaya, ya memperkaya. Apakah IDLP yang masuk memang benar nih pasal pidananya cukup kuat, ya jika ada kerugian negaranya sudah bisa kita tentukan ya, walaupun sifatnya masih analisis ya. Jadi intinya tidak semua IDLP ya akan masuk ke ranah pidana, karena ya sering kali terjadi kawan pajak ya, ketika kita atau DJP menerima IDLP mungkin ada pelanggaran nih Mas Teddy, tapi bukan pelanggaran yang bersifat pidana, hanya bersifat administrasi. Nah, jika hal demikian terjadi, maka atas IDLP masuk nanti akan diterbitkan atau dilanjuti dengan pemeriksaan. Nah, namun jika dalam IDLP tadi misalnya nih dalam pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan ditemukanlah nih unsur-unsur pidananya, atau ada pengaduan barangkali. Pengaduan juga nanti akan kita proses ya, akan kita teliti, kita analisis, kita kembangkan ya. Apakah cukup kuat nih ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Maka jika misalnya valid datanya, bisa ditentukan kerugian negaranya, langsung akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Tapi yang paling sering nih kalau pajak ketika IDLP masuk sifatnya masih begitu sumir. Kita cari data, kita kembangkan, masih juga belum lengkap. Maka kita atas IDLP tadi sementara kan kita open file, kita akan tutup dulu, kita arsipkan untuk sementara. Nah, ini terkait proses awal nih terkait apa tadi penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, situ mungkin Bu Endang. Ya, sewaktu tentang IDLP saya juga teringat jadi gini Pak, waktu di kantor saya tempat bertugas yang lama dulu, modelnya itu seperti pengaduan gitu. Jadi dari masyarakat sekitar bahwa memang ada perusahaan yang beroperasi gitu ya, kemudian sepertinya sih melanggar AMDAL gitu seperti itu ya. Jadi ada operasi kemudian limbahnya itu dibuang sembarangan, tapi laporannya itu diajukannya ke DJP pajak gitu seperti itu. Jadi banyak ya. Itu tidak ditindaklanjuti, maksudnya kita teruskan ke instansi terkait bahwa memang ada pelanggaran mengenai lingkungan di situ. Nanti apabila setelah hasil telahan kemungkinan memang ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakannya, kita tindak lanjuti seperti itu ya Pak. Jadi memang tidak semuanya kita proses gitu ya, dianalisis dulu ini ada nggak unsur tindak pidana bidang perpajakannya, kalau ada baru nanti kita naikkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Bukti permulaan, oke. Begitu. Ya. Mungkin Mas tadi langsung bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini Mas. Baik. Untuk bukti permulaan sendiri itu adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Seperti itu. Oke, jadi mungkin
kembali lagi ya kita tekankan di sini ya bahwa dalam yang dimaksud dengan bukti permulaan masih bersifat apa indikasi atau petunjuk yang Jadi harus trigger kuat awalnya aja ya, harus Pak, ya, merupakan gitu ya. indikasi yang sifatnya sudah kuat nih, baru itulah disebut dengan bukti permulaan. Cuman memang ada indikasi menimbulkan kerugian lagi-lagi ya Pak ya, kerugian Dan, pada pendapatan negara seperti itu. Kemudian setelah bukti permulaan itu ada, kita tindak lanjut dengan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi prosesnya ya Pak ya, setelah bukti permulaan tersebut didapat, kemudian pemeriksaan bukti permulaan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan gitu ya untuk mendapatkan bukti permulaan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, jadi dalam bukti permulaan sifatnya masih indikasi. Maka pembuktian indikasi benar nggak sih yang kita duga gitu ya dilakukan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan tadi. Gitu, Nah, kemudian setelah pemeriksaan bukti permulaan mungkin ini tingkatannya bisa lebih selanjut lagi yaitu penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Seperti itu. Jadi sudah ada dikumpulkan buktinya, kemudian dilakukan penyidikan, kemudian sudah jadi dengan adanya penyidikan tersebut menjadi terang gitu kan, jadi jelas gitu datanya apa ya, seperti lampu pijar gitu, lampu pijar, kemudian tersangkanya pun sudah ditemukan gitu dan yang menemukan tersangkanya. Nah, tersangkanya penyidik itu siapa sih Pak sebetulnya Pak? Ya, penyidik adalah pejabat ya. PNS dalam hal ini ya, pejabat di DJP ya, yang sudah ditrain ya, sudah mendapatkan pelatihan dan sudah mendapatkan semacam sertifikasi sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Jadi khusus hanya penyidik saja yang bisa melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini, jadi tidak dengan yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, boleh mungkin kita tambahkan nih rekan pajak ya terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Teddy. Jadi tadi ya apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan, apa yang dimaksud dengan penyidikan. Jadi kembali lagi ke rangkaian proses ya penanganan tindak pidana di bidang perpajakan tadi Bu Endang ya, dimulai dari ITLP ya, kemudian setelah terbukti misalnya indikasinya kuat, bukti permulaannya sudah cukup kuat, maka akan disuruhkan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan dibuktikanlah itu adanya bukti permulaan, pasal-pasal pidananya tadi masuk pasal 38, 39, butir yang mana yang dilanggar dan seterusnya. Nah, misalnya dalam proses bukti permulaan pun sudah didapatkan tadi bukti yang cukup kuat, berapa kerugian negara dapat ditentukan, dihitung, siapa calon tersangkanya sudah bisa diidentifikasi, maka dari pemeriksaan permulaan tadi akan ditingkatkan ke penyidikan. Nah, kemudian terkait pemeriksaan bukti permulaan juga ini kan pajak perlu tahu juga ya, ini saya rasa ini juga informasi bersifat umum karena memang diatur dalam Undang-Undang KUHP kita. Bahwa pemeriksaan bukti permulaan itu ada dua jenis. Dua jenis. Ya, ada pemeriksaan bukti permulaan terbuka dan tertutup. Nah, ketika pemeriksaan bukti permulaan terbuka, ini prosedurnya kurang lebih sama seperti pemeriksaan. Jadi nanti penyidik yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan akan menyampaikan ya surat pemberitahuan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara resmi ya kepada wajib. Sementara untuk pemeriksaan bukti permulaan tertutup, ini sifatnya ya namanya tertutup, tidak akan dilakukan informasinya tidak akan diberitahu ya Pak. Ya, secara resmi tidak akan diberikan secara resmi kepada wajib pajak. Namun ketika nanti dua jenis bukti tadi ternyata ada indikasi kuat dan memenuhi segala syarat persyaratan dan unsur-unsurnya dan dilakukan ditingkatkan, dia diusulkan dilakukan penyidikan, maka tentunya akan langkah berikutnya akan diterbitkan sprindik ya, surat perintah penyidikan. Nah, baru disampaikan kepada wajib pajak, kemudian juga akan diterbitkan SPDP, surat perintah ya dimulai penyidikan. Kemana? Sampaikan ke pihak jaksa penuntut umum melalui Korwas PPNS. Ini rangkaian lengkap ya kan pajak. Saya rasa ini hanya untuk menambah pengetahuan. Saya rasa dan kita yakin kita semua tidak akan kesana. Sekali lagi, saya agak serem dengernya ya Pak ya, kalau dengan sprindik gitu terus penyidikan oleh jaksa itu serem sekali kawan pajak. Jadi saya rasa walaupun sama kita paham ya kan pajak karena itu satu bendel nih di Undang-Undang KUHP yang aturnya dari
ujung awal sampai ujung akhir, termasuk tadi terkait penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang patut kita ketahui. Ya, Gitu ya. mudah-mudahan kawan pajak paham dan menghindari lah hal seperti itu ya. Jangan sampai kejadian gitu, bahaya soalnya. Baik Bu, silakan Pak lanjut. Bu. Arif mungkin terkait konsep ultimum Iya, ini, ini, Pak, iya. dan tidak pidana perpajakan boleh Iya, dijelaskan. jadi kalau pajak ya ini sebenarnya sesuai dengan judul kita ya yang Iya. ada di sini ya, bahwa pemidanaan pajak atau penanganan tindak pidana perpajakan melalui jalur hukum ini sebenarnya adalah usaha atau yang dilakukan ya sebagai upaya terakhir saja, upaya yang terakhir atau yang kita kenal dengan istilah ultimum remedium. Seperti kita ketahui kan pajak ya, bahwa terkait fungsi pajak secara umum ada dua. Satu adalah pengumpul penerimaan untuk APBN, kedua untuk regulasi. Fungsi pajakter dan regulasi. Jadi tidak ada fungsi pajak untuk memenjarakan seseorang. Oleh karena itu, apabila nih amit-amit nih ya ada pajak tersangkut pidana pajak, sebenarnya kita nggak mengharapkan sampai ke sidang, sampai ke penjara, ya, karena diharapkan tadi sesuai tugas ya dari DJP secara umum, Kementerian Keuangan secara umum akan mengumpulkan penerimaan, maka ada loh alternatif pilihan loh ketika tersangkut tindak pidana, nggak usah diselanjutkan, maka silakan diselesaikan secara administrasi, Oh, ada gitu choice-nya kan, ya, Pak, ya, ada ada pemilihan di sana, pilihannya. gitu kan. Jadi walaupun mungkin sudah terbukti cukup kuat kerugian negaranya sudah pasti, sudah fix, sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya, masih ada kok penyelesaian secara administrasi dengan syarat wajib pajak dengan inisiatif sendiri memang menghendaki penyelesaian secara administrasi tersebut. Nah, nanti dalam step-step tadi mulai dari pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan ini ada beberapa jenis ya penyelesaian secara administrasinya. Begitu mungkin, ya. Ada beberapa jenis penyelesaian secara administrasinya ya. Oke. Mungkin Mas Teddy bisa menjelaskan nih apa aja nih. Dimulai dari tahap pemeriksaan bukti permulaan nih ya. Ya. Mungkin setelah misalnya terbukti nih wajib pajaknya nih Mas Edi, ya kan pasal pidana dilanggar sudah dapat ditetapkan, kerugian negaranya sudah bisa dihitung, calon tersangkanya sudah ada, tapi wajib pajak ada loh dengan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan saja lah secara administrasi. Nah, gimana itu caranya? Nah, baik di pasal 8 ayat 3 di Undang-Undang KUP itu dijelaskan untuk terkait pemeriksaan bukti permulaan untuk penyelesaian secara administrasinya itu yaitu meliputi wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis gitu ya, pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut misalnya. Yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf D. Seperti itu, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar sepanjang SPDP. Tadi SPDP surat perintah dilakukan penyidikan ya Pak ya. Seperti itu, belum disampaikan, jadi SPDP-nya belum disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Jadi bisa mengungkapkan dengan pernyataan tertulis gitu ya. Sebelum SPDP tadi atau surat perintah dilakukan penyidikan tadi disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri. Penuntut umum itu jaksa ya Pak ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai tambahan kan pajak ya terkait tadi alternatif solusi ya secara administrasi ya, penyelesaian secara administrasi tadi terkait pasal 8 ayat 3 ini pada intinya sebenarnya atau pada dasarnya ya dapat digunakan ya terkait tindak pidana sesuai pasal 38 ya, Pak, bahwa dengan apa atau secara tidak sengaja tidak lapor SPT atau lapor SPT tapi isi tidak benar dan ada kerugian negara. Itu ya kita gunakan pasal 83. Kalau untuk pasal 44A-nya nih Pak, sementara dalam tahap penyidikan, penyelesaian secara administrasinya apa saja yang dapat ditempuh? Jalan apa aja yang dapat ditempuh? Ya, mungkin boleh saya jelaskan ya Mas Edi ya. Jadi kan pajak ya ketika tadi dalam pemeriksaan bukti permulaan ya upaya pemidanaan sifatnya ultimum remedium tadi ya kita taruh di belakang ya untuk proses hukumnya, kita lebih mengedepankan tadi penyelesaian secara administrasi tadi seperti disampaikan oleh Mas Teddy ya dengan menggunakan pernyataan tertulis pasal 8 ayat 3 dengan mengungkapkan pernyataan secara tertulis tentang pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya.
itu di tahap pemeriksaan bukti Permulaan. Bagaimana kalau sudah masuk penyidikan? Nah, dalam proses penyidikan masih dibuka, bahkan dengan undang-undang HPP penyelesaian secara administrasi juga ditambahkan ruangnya nih, gitu. untuk dapat dilakukan oleh wajib pajak. Nah, apa yang dapat dilakukan? Ini berbeda nih, dibedakan tergantung pasal-pasalnya. Jadi dibedakan juga tergantung atau dilihat didasarkan pada tingkat kesalahannya. Jadi kalau yang sifatnya alfa, tentunya sanksinya lebih kecil. Kalau sengaja, gitu kan, tentunya lebih besar. Nah, dalam pasal 44A nih, teman-teman kalian ya, di Undang-Undang HPP diperluas bahwa penyelesaian sesuai pasal 8 ayat 3 tadi dapat digunakan walaupun sudah masuk ke penyidikan untuk pasal pelanggaran pidana yang mana saja, yaitu yang terkait SPT tadi, tidak lapor SPT ataupun menyampaikan tapi tidak benar, baik yang sengaja atau tidak disengaja. Baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua terkait pasal-pasal yang lain gimana? Yang tidak terkait SPT tadi, apalagi tadi misalnya dokumennya tidak benar, tidak potong dan lain sebagainya, maka dapat diselesaikan juga di pasal 44A tadi, ya, dengan melakukan penyelesaian secara administrasi. Jadi intinya ya, untuk pasal 8 ayat 3 saat ini dengan Undang-Undang HPP diperluas, bahkan dapat digunakan ketika sudah masuk ke tahap penyidikan. Baik. Nah, kembali lagi ya di pasal-pasal 4B ya. Ini sebenarnya dalam rangka untuk penerimaan ya, yang sudah terbukti perbuatan pidana pun ya diberikan ruang dimungkinkan untuk diselesaikan ya secara administrasi ya. Tapi terkait tadi sanksinya berbeda betul, gimana tingkat pasal yang dilanggar tadi ya. Mungkin itu secara umum Bu Intan. Ada tambahan lain Pak terkait sanksinya ya, besaran sanksinya barangkali ya. Mungkin bisa sanksi dalam penyelesaian secara administrasi untuk dalam pemeriksaan bukti permulaan, penyelesaian sesuai pasal 8 ayat 3 dilakukan dengan menyetorkan pokok kerugian dulu pada pendapatan negara, ditambah sanksi administrasi yaitu denda sebesar 100% gitu. Kemudian sementara dalam kegiatan penyidikan ini dibagi lagi ada beberapa kategori, yaitu menyetorkan sejumlah yang pertama kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Itu kalau tadi kan masih bukti permulaan 100%, pokoknya tambah 100%. Kemudian kalau tindakan penyidikan itu sama satu kali, gitu kan, pokok ditambahkan 1 kali kerugiannya. Kemudian yang kedua, kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 gitu. Selain SPT tadi selain SPT tadi ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali. Pokok plus denda 3 kali. Misalnya perbuatan apa jadi motong tidak setor, kemudian pembukuan ganda dan seterusnya ya, yang palsu seperti itu. Jadi pokoknya ditambah sanksi sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Atau yang ketiga, jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak dan atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam bukti potong atau bukti pemungutan atau pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak. Ya memang tentunya tingkatan-tingkatan itu sanksinya lebih besar karena setiap kategorinya saya sebutkan tadi itu memang kerugian negaranya lebih besar ya Pak ya. Perbuatannya ada yang mungkin ringan, sedang dan itu kalau yang paling terakhir paling berat sepertinya. Dan sebenarnya kan pajak ya terkait sanksi di pasal 44B ini sebenarnya sudah banyak mendapatkan pengurangan ya diatur di Undang-Undang HPP kita, di mana di ketentuan sebelumnya semua sanksi tadi, semua pasal tadi harus membayar pokok plus sanksinya 4 kali semua nih Mas Edi. Nah dengan Undang HPP tadi dilakukan pengurangan. Maksudnya apa? Supaya tadi kita nggak usah masuk ke sana, supaya kita atau wajib pajak bisa melakukan atau lebih patuh ya melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Ya saya rasa dengan sanksi sebesar 1 kali atau 2 kali aja itu cukup memberikan pelajaran sepertinya Pak ya untuk wajib pajak yang melanggar biar nanti dalam masa kesempatan selanjutnya tidak dilakukan lagi gitu, seperti itu.
Mungkin Kayaknya udah cukup. sudah cukup ya Pak ya. Ya. Baik kawan pajak semua, dapat saya simpulkan nih, dengan mengetahui ketentuan terkait tindak pidana di bidang perpajakan, seyogyanya kita lebih berhati-hati karena tindak pidana di bidang perpajakan dapat disebabkan karena kita tidak tahu atau apa. Sebagai contoh, ketika kita membeli barang dengan faktur pajak, maka ada kemungkinan nama supplier yang tercantum dalam faktur pajak tersebut adalah bukan yang sesungguhnya. Ya. Biasa dikenal dengan istilah pinjam bendera ya. Nah, dalam transaksi tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Karena faktur pajak dibuat tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Jadi kita harus selalu hati-hati dan waspada. Kemudian jika nantinya dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau bahkan sampai ke penyidikan, maka masih ada kesempatan untuk menyelesaikan secara administrasi. Ya. Sesuai yang tadi kita bahas ya. Ya, betul. Sifat Dengan sifat ultimum ultimum remedium remedium. kita. Ya. Ya. Baik kawan pajak semua, sekian Ya. edukasi kita Iya. kali ini. Apabila kawan pajak semua masih ingin ada yang ditanyakan, silakan menghubungi WA helpdesk kami di 08111 330 053. Dan jangan lupa kawan pajak semua untuk mengikuti medsos Iya. kami KPP Badora, karena di situ kawan pajak semua dapat mengetahui info-info seputar perpajakan Perpajakan, dan edukasi Kita yang lakukan. selanjutnya akan kita lakukan. Iya. Baik kawan pajak semua, akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam jumpa. Terima kasih kawan Terima kasih kawan pajak. pajak. Ya, sampai jumpa kembali.